gitu ya kamu. Jangan punya anak. Jadi Separuh jiwanya masih di sana. separuh jiwanya masih di sana gitu. Belum ya. Oh, Sekitar sekitar 11 bulan 11 lah ya. Iya, 11 bulan lah. Kurang dikit lah. Gak apa-apa 11 aja. Oke, 11 bulan. Jadi selama 11 bulan itu apakah suster tinggal hanya di satu komunitas saja atau berpindah-pindah seperti kita yang di Indonesia, rotasi seperti itu ya suster ya. Iya. Dan selama di komunitas mungkin kegiatan suster apa sih, kami penasaran gitu kan, apakah yang seperti kami lihat kegiatan seperti kami setiap hari ataukah ada hal-hal yang menarik lain gitu suster. Ya. Oke Ya, ya. kehidupan FMM ya di mana-mana sama. Sama. Oh sama. Iya. Jadi kami di Kolombo itu karena pernah bersama ya. Jadi 3 bulan ya kita belajar bahasa Inggris itu di apa Ya, namanya? di Kolombo. Kolombo Di ya Kolombo. itu. Di Kolombo belajar bahasa Inggris 3 bulan. Setelah itu kami diutus ke komunitas masing-masing. Ya saya diutus ke komunitas Manar itu North of Sri Lanka. Ya paling ujung ya kalau dibilang, mereka bilangnya gitu. Jadi jauh sekali tuh, perjalanan itu 10 jam itu naik bus itu. Lumayan ya. Saya pertama itu mabuk. Itu tengah saya itu kan udah dari Indonesia mabuk sampai ke negara orang mabuk. Repot sekali itu kan. Lalu ya di sana saya dipercayakan juga untuk bantu di sekolah ya, mengajar gitu. Tapi hanya 2 minggu sekali itu. Oh. 2 minggu. Dan ternyata di sana kan memang Tamil area ya. Jadi semua orang bahasa Tamil. Kemudian ya saya disuruh untuk mengajar anak-anak itu ya, mereka juga, saya juga belum terlalu lancar bahasa Inggris, mereka juga tidak tahu bahasa Inggris, pakai bahasa isyarat gitu. Ya udah, mau tidak mau saya harus belajar bahasa mereka sedikit-sedikit ya, paling tidak kalau mereka bilang itu mari sini ya bangga gitu ya. Paling tidak sedikit-sedikit belajar gitu. Sedikit-sedikit, Tantangannya itu tuh berat sekali. Kalau tadi makanan kan sudah ya, itu bahasa itu yang karena kita harus berkomunikasi, karena hidup kita di sana memang misi mereka misi di sekolah ya, bekerja dengan sekolah yang memang di bawah paroki gitu. Kita bekerja di situ. Tetapi selain misi sekolah itu kita juga punya misi pastoral, kunjung keluarga, memberi komuni begitu. Nah, satu kali ya pengalaman saya itu, suster kan semua punya kegiatan di komunitas begitu. Jadi hanya saya yang free gitu. Jadi saya diminta untuk bisa nggak pergi antar komuni. Waduh, kata saya ini bagaimana ini gitu. Akhirnya saya minta salah satu suster gitu, akhirnya malam itu saya minta untuk supaya diajarkan bahasa mereka begitu. Akhirnya Kreatif. udah ketika sampai di tempat salah satu keluarga begitu, saya antar komuni gitu, baru saya mulai dengan doa kan begitu ya, dalam nama Bapa. Mereka tertawa, rupanya pernaon setan saya salah begitu. Mereka kan bilang di sana itu dalam nama Bapa itu kan tandain mahan tuyawin perali amin, itu dalam nama Putra Terus amin. Saya ingat gitu. Saya bilang mahan itu saya ganti mohon. Nah, mohon itu nama dari satu anak di keluarga itu. Ketawa mereka, jadi semua kali berhenti berdoa. Akhirnya lanjut gitu kan. Itu Seru juga ya. seru, Iya. lucu-lucu gitu kan. Tapi ya dari situ saya belajar ya bahwa memang bahasa itu juga penting, tapi yang lebih penting itu adalah kehadiran kita di tengah mereka. Bagaimana kita menyapa mereka, walaupun hanya dengan senyuman, tapi itu kan sangat sangat berarti gitu ya. Ya sebagaimana kita ya patah itu bilang kan gitu. Kemudian ya bahasa ya, kehadiran kita itu sangat dirasa sekali oleh mereka, apalagi kita sebagai suster yang datang dari luar gitu ya, mereka sangat respect sekali. Iya, sangat respect dengan kita, dengan para suster gitu. Jadi saya di sana senang gitu. Aduh. Iya, Seru senang ya. dengan Asik rumah. gitu ya. Iya. Ditunggu ya, Nes. Nggak tahu Bagaimana kalau dengan suster terang- Vina? Ditunggu ya. Iya. Doakan ya suster ya. Udah selesai. Iya, Kita itu masih sih misi lanjut. saya ya, berkunjung ke keluarga itu. Sesama di rumah ya, pekerjaan rumah biasa. Begitu. Hanya karena ya cara-cara ada yang berbeda lah. Kalau kita kupas kelapa di sini kan pakai parang ya, dari Flores itu pakai parang toh. Nah, kalau di sana itu pakai kukur di ada satu besi yang seperti itu, terus kita tancap seperti ini. Iya. Wah, itu pengalaman baru ya cara suster ya.
parut kelapa juga berbeda-beda gitu. Ya, kita harus belajar caranya mereka. Saya juga belajar masakan mereka kayak buat roti, buat chapati, ada sering hop, saya belajar gitu. Karena kita gantian tugas masak gitu. Kami gantian tugas masak gitu 2 kali seminggu. 2 kali Jadi seminggu? saya ya Keren. gitu. Ya, Oke, sekarang ke Suster terima Vina. kasih Suster Aprila. Iya. Bagaimana dengan Suster Vina? Ya, kalau emang kami di sana untuk mission experience ya gitu. Jadi provinsial juga memberikan kami kesempatan untuk tinggal di beberapa komunitas gitu. Dan selama saya di sana, setelah dari Kolombo saya diutus ke Nuara Elia. Nuara Elia itu tempatnya indah sekali. Jadi kalau ya kebun teh ya di estate kebun ya. teh. Ya. Di sana tempatnya dingin gitu. Dan pemandangannya sangat-sangat indah sekali, bagus gitu. Terus kalau di sana kita punya jam produksi jam chutney dan ada beberapa yang lain juga ya. Terus kebun kita juga luas. Lalu kita juga ke stasi-stasi gitu loh, gitu ke stasi ya sama pastor gitu untuk bantu di sana gitu. Dan waktu di Nora Elia di jam room itu, di share room itu kan butuh tas ya untuk apa? Kalau mereka beli lalu apa? Ada tasnya gitu dan mereka beli. Jadi ya pas memang juga bisa jahit, jadi suster minta untuk jahit gitu. Dipakai ya di Ya, sana. Dipakai, wah. jadi tuh kayak jadi rasanya tuh aduh gak sia-sia ya kita bisa jahit gitu ya, maksudnya emang bener-bener ya kalau apa rasanya seneng gitu loh, karena kan kita memang apa belajar gitu ya, belajar jahit. Terus jadinya di sana juga membantu lah ya, membantu misi kita di sana, membantu komunitas gitu ya. Lalu kemudian saya setelah dari Nuara Elia saya diutus ke Mahyanggana. Mahyanggana itu dari Nuara Elia sekitar 4 jam. Tempatnya tempat panas. Di sana kita ada TK, ada TK, ada beberapa TK. Lalu paroki kecil di paroki kecil, lalu kunjungan dan itu hanya komunitas kecil, kita hanya berempat suster ya. Jadi menarik sekali di sana karena kalau waktu di Nuara itu ada 2 bahasa ya di sana ya, Tamil dan Sinhala. Gitu. Jadi ya waktu itu kalau komunikasi dengan suster pasti pakai bahasa Inggris ya. Kalau dengan umat ya kita saya belajar sedikit-sedikit bahasa mereka lah ya, dan mereka senang sekali gitu. Dan ya kalau kita juga sama ya, kalau kita kalau orang luar gitu terus ngomong bahasa Indonesia gitu gitu, ya. kan pasti seneng ya dengarnya. Jadi Betul, mereka jadi kita juga semangat gitu, saya semangat untuk ya belajar lah apa yang kita bisa, yang kita ini ya kita usahakan gitu. Dan itu di Nuara Elia. Waktu di Mahyanggana itu karena dengan anak-anak ya, jadi tuh apa saya senang sekali karena apa dengan anak-anak itu memang tempat belajar bahasa yang pas gitu, bagus gitu loh, maksudnya karena kan bahasa mereka juga sederhana ya. Jadi saya pengalaman yang sangat menyenangkan juga dengan di sana. Punya pengalaman dengan anak-anak TK, punya pengalaman dengan anak-anak ya di TK. Jangan punya anak. Jadi aduh mereka tuh apa ya, kalau saya inget-inget tuh saya masih kangen ini gitu ya. Iya, maksudnya mereka kan ya saya belajar sedikit-sedikit lah ya, tanya apa sudah makan belum, makanannya apa gitu dalam bahasa mereka, terus ngajarin nulis sedikit-sedikit gitu. Terus mereka tuh datang gitu dengan cerita dengan pakai bahasa mereka, jadi kayak mengandaikan tuh Susternya bisa bahasa ngerti. Tapi itu menarik ya gitu ya, pengalaman yang menarik dan menyenangkan gitu, akrab dengan anak-anak gitu, dengan orang tua juga. Jadi pengalaman yang sangat berkesan lah gitu, pengalaman yang sangat berkesan karena memang bahasa itu menjadi keterbatasan ya, artinya kita tidak bisa sepenuhnya gitu di dalam misi itu, nggak benar-benar bisa total ya karena keterbatasan itu. Tapi bagaimana dari pengalaman itu ya, pengalaman misi di sana ya, kita harus juga ini ya mengusahakan apa yang memang kita bisa gitu ya.
totalitas ya, totalitas apa yang kita bisa ya kita kerjakan, saya kerjakan gitu, saya lakukan gitu. Dan ternyata oh bisa ya gitu, bisa loh dengan komunikasi ya dengan seadanya lah dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan guru-guru gitu, ternyata bisa ya gitu. Jadi menyenangkan lah gitu, itu pengalaman yang sangat berkesan untuk saya. Aduh, rasa-rasanya gimana ya para suster? Pasti masih terbayang-bayang Oh, iya. situasi suasana di sini, masih ada rasa kangennya gitu. Ini separuh jiwanya masih di sana. Separuh jiwanya masih di sana gitu. Ada tantangannya tetapi ada Ada kebahagiaannya sukacitanya, sendiri. iya. Oh ya, pasti. Puji Tuhan. Lalu apa sih yang menjadi kekuatan para suster gitu loh? Kekuatan para suster sendiri menghadapi mungkin situasi yang kurang menyenangkan atau menghadapi hari-harinya gitu. Kayak tips-tips atau apa gitu dari para suster sehingga bisa melewati 11 bulan itu dengan lebih banyak rasa kebahagiaan dan enjoy selama berada di sana. Ya, saya ya. Ya ya. Saya ingat waktu di Provincial House itu Suster Rose, dia sudah sepuh. Beliau mengatakan jadi misionaris itu prayer well, Wey. eat well, Sleep apa well. lagi? Sleep Sleep well. well. Wah. Apa lagi? Work well. Ya, tiga itu. Itulah utama. Ya, setelah saya refleksikan memang betul. Jadi misionaris memang harus ya tentu Tuhan yang pertama yang kita andalkan ya. Kemudian yang kedua jadi misionaris itu harus kekuatan fisik juga kita perlu. Ya, kekuatan fisik, kekuatan mental ya ketika menghadapi cuaca yang ya saya tidak tahu di waktu Suster Vina di Noraelia itu tidak terlalu dingin, tapi begitu saya pernah juga di sana ya. Jadi pas bulan 7 itu sangat dingin ya, perubahan cuaca dingin sekali ya gitu. Kemudian waktu saya di Manar juga panas begitu. Jadi memang harus kuat gitu ya. Bagaimana survive diri lah supaya lebih kuat gitu. Kemudian yang kedua terus ya. Yang berikutnya ya Suster Vina yang lanjutkan. Suster Vina. Tentang ini ya. Adaptasi. Yang pertama memang benar apa ya? Kalau dari pengalaman dari saya ya, gitu. Tuhan lah pasti jadi kekuatan satu-satunya ya. Gitu karena dia itu kepada dialah saya bisa mengekspresikan semuanya. Ya, mengekspresikan apa yang saya hadapi, tantangan, kesedihan juga pasti ada lah gitu, hal macam apa yang tidak menyenangkan atau menghadapi aduh gimana sih kayak seperti misalnya ketika kita mendengarkan ya bahasa yang tidak kita mengerti terlalu lama gitu kan juga kadang sakit kepala juga gitu. Jadi bagaimana untuk mengolah itu semua jadi supaya tetap bisa tetap tenang gitu, bisa juga tetap kita juga istilahnya tetap be normal gitu ya, tetap biasa gitu. Bagaimana kita juga menjadi biasa gitu dengan iklim di sana, dengan orang-orang di sana gitu, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi pengalaman di sana itu justru menjadi pengalaman yang sangat bermakna, pengalaman ya dengan Tuhan gitu ya. Iya. Gitu. Tuhan jadi nomor 1 ya suster ya. Selalu. Jangan jadikan dia nomor 2. Mantap. Oke para suster, lalu setelah sekian mengalami pengalaman demi pengalaman itu, lalu tiba-tiba ditelepon, dikabari lagi bahwa para suster akan diutus kembali ke Indonesia. Bagaimana perasaan para suster saat itu? Bagaimana ini yang dari Noraelia? Ya, ada senangnya, ada sedihnya. Yang sedihnya itu ketika berpisah. Yang senangnya itu balik lagi ke tanah air. Iya. Siap sedia misionaris ya. Iya. Tapi ya apa tadi ya pertanyaannya? Kesannya? Pengalaman Saya lupa. pengalaman ketika
diutus kembali. Ketika mendengar disuruh pulang sudah perasaan ya pulang ya, kita sebagai fam ya harus taat ya, dibilang pulang ya pulang, dibilang tetap tinggal ya tinggal begitu. Ya untuk saya sih ya dua rasa itu pasti ada. Ada dua rasa, Kak. Ada dua Bagaimana rasa. dengan Kak Vina? Berapa berbagai rasa? rasa kalau saya berbagai rasa deh. Kalau saya berbagai rasa ya, banyak perasaannya gitu, karena khususnya Pakai khusus. jadi di komunitas kedua itu kan cuma 2,5 bulan ya, dan enjoynya itu dengan anak-anak, dengan guru, udah penyesuaian dengan dengan umat juga udah kenal gitu, mereka juga kayak apa ya, senang sekali gitu loh dengan mereka, itu sederhana kan ya, orang-orang sederhana, dan dengan anak-anak itu juga benar-benar enjoy, saya menikmati gitu. Dan 2,5 bulan berlalu, udah waktunya pulang. Jadi jujur saya ya agak-agak berat. Ini ada yang meninggalkan anak-anak, Agak-agak aduh bagaimana ya, tapi juga ya apa ya, ada rasa juga ya senang juga ya untuk kembali gitu ya, kembali ke tanah air seperti kata Sister Aprila, iya. untuk ketemu keluarga. Oke, terima kasih sharingnya para suster, dan ini adalah hal yang penting juga menurut saya. Pesan-pesan para suster untuk para misionaris selanjutnya. Para misionaris selanjutnya yang akan diutus Ke Sri Lanka. ke Sri Lanka dan ke negara misi yang lainnya. Apa sih hal penting yang perlu secara pribadi persiapkan seperti itu? Yang harus dipersiapkan batin Batin. bukan batin ya, apa namanya, untuk menjadi misionaris ya, kita tahu FMM kan memang ya harus ya, misionaris harus siap diutus kemana saja ya. Kalau tahu itu ya, yang pertama apa namanya, jangan takut ya. Rasa takut tuh pasti ada, tapi harus ada rasa optimis juga. Kemudian yang kedua ya, jadi misionaris be happy sajalah gitu. Jangan terlalu membuat diri itu menderita gitu. Ya seperti tadi Suster Vina sharing kan, berusaha untuk menyesuaikan diri, beradaptasi diri ya. Jadi seperti kolam renang itu kan, kita harus berenang gitu, menyesuaikan diri dalam air begitu loh. Ya kita harus belajar beradaptasi. Jadi ikut ya apa namanya, cara hidupnya mereka di situ. Kemudian jadi misionaris juga ya harus bisa bergaul dengan siapa, umat khususnya begitu ya, karena bahasa juga penting, tetapi yang lebih penting itu kehadiran kita gitu. Dan jangan lupa ya mengandalkan Tuhan. Tuhan di Itu yang segalanya. terpenting. Ya, amin saudara-saudara. betul. Bagaimana? Dari saya ya tentu dari pengalaman saya perlu punya kesediaan ya untuk belajar gitu, karena memang betul kita itu dibentuk dari pengalaman kita, dari apa yang Tuhan hadirkan ya di kehidupan kita. Jadi kita terus menyediakan diri untuk belajar apa aja, belajar hal-hal baru gitu ya, belajar menyesuaikan gitu, dan terbuka gitu, dan selalu percaya bahwa Tuhan itu lebih besar lah dari tantangan-tantangan kita. Gitu. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, sahabat FMM, tak terasa waktu telah selesai setelah kita berbincang-bincang bersama kedua para suster kita. Para suster, sebelum kita menutup acara kita, saya pengen dong mendengar para suster mengucapkan kata terima kasih dalam bahasa Sri Lanka, Sinhala dan Tamil ya. Oh iya. Ya. Kepada sahabat FM. Ya, bahasa apa dulu nih? Godak Susti Nandri Santosam Yesupi Hitai. Sostrom. Terima kasih juga ya sudah mengundang saya dengan Suster Vina. Oke. Nantikan kami di lain kesempatan. For the young people, I love them so much. Right now, I stay with the student in a boarding house, and we have nearly 50 students from provinces to go to study in different universities. Actually, the young
you are so good in enthusiasm, in strength, in your efforts in life.